warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran virtual. Oke, sebelum kita awali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari nanti dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk absensi kehadiran bisa langsung diisi di kolom komentar ya. Oke, ada yang tahu hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai ancaman kewajiban yang meninggalkan zakat. Oke, orang yang tidak berzakat yaitu apabila seseorang yang tidak membayar zakat telah diberikan ancaman baginya ketika di dunia dan juga di akhirat. Ketika di dunia, seseorang yang enggan membayar zakat, maka akan diambil secara paksa darinya zakat tersebut. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, terdapat segolongan orang yang enggan membayar zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dengan zakat, karena zakat adalah hak harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah SAW, niscaya akan tetap kuperangi dia." Rasulullah SAW bersabda, "Ajarkan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan zakat pada harta mereka yang diambil dari kalangan yang kaya untuk dikembalikan kepada kalangan yang miskin." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga Imam An-Nawawi berkata, kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara pasti, sehingga orang yang mengingkari kewajibannya sesungguhnya telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah, sehingga ia dihukum kufur. Selanjutnya yaitu hukum ancaman kewajiban meninggalkan zakat. Jika kita telah mengetahui betapa besarnya kewajiban berzakat, maka sesungguhnya agama Islam memberikan hukuman tegas terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat. Orang Islam yang telah wajib berzakat tetapi tidak menunaikannya dan tidak meyakini kewajiban zakat, maka dia murtad dari agama Allah dan menjadi orang kafir. Adapun jika masih meyakini kewajibannya, maka dia telah berbuat dosa besar namun tidak dikafirkan. Dalil tentang hal ini telah disampaikan bahwa orang yang tidak berzakat akan disiksa sampai diputuskan hukuman pada hari kiamat. Kemudian ia akan melihat jalannya menuju surga atau neraka. Jika ia telah kafir, maka pasti tidak akan menuju surga. Kemudian penguasa kaum muslimin dapat mengambil secara paksa harta zakat orang yang tidak membayarnya dan separuh hartanya sebagai hukuman terhadap perbuatannya. Kemudian ancaman dan dalil ancaman kewajiban yang meninggalkan zakat. Yang pertama, pada hari kiamat Allah akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya di leher pemiliknya, yang berbunyi, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dan karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigitnya atau memakannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW
bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya dijadikan untuknya menjadi seekor ular jantan akro, yang kulit kepalanya rontok karena di kepalanya terkumpul banyak racun, yang berbusa dua sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka. Al-Ayah. Yang terakhir yaitu tubuh orang yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar di dalam neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Yang berbunyi, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum la li'anfusikum fadhuqu ma kuntum taknisun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakarnya dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Mungkin cukup itu yang dapat Bu Guru sampaikan. Untuk tugasnya nanti bisa menyimpulkan materi yang telah disampaikan menjadi sebuah ringkasan lalu dikumpulkan dalam bentuk format yang telah ditentukan. Bisa dikumpulkan di classroom di kolom tugas ya. Tugasnya untuk waktunya dibatasi sampai jam 12 malam. Mungkin apabila ada yang ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Bu Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita menutup pembelajaran virtual kali ini, alangkah lebih baiknya kita merefresh otak kita terlebih dahulu dengan ice breaking. Silakan disimak ice breaking yang telah disiapkan oleh Bu Guru. Semoga bermanfaat untuk kalian. Cukup sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune anak-anak. Semangat, selamat belajar.